Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam channel yang keren ini. Hari ini kita akan mengulas tentang anatomi ilmu dakwah. Ilmu dakwah itu berasal dari ilmu-ilmu keislaman. Ilmu dakwah tidak mencangkuk dari ilmu komunikasi. Secara definisi ini berdekatan, di mana unsur-unsur dakwah hampir bersamaan dengan unsur-unsur komunikasi. Namun sebetulnya ilmu dakwah itu dibangun berdasarkan penggalian pemahaman para ulama yang menggeluti bidang dakwah. Kemudian muncul suatu pengetahuan yang terstruktur menjadi kerangka ilmu dakwah. Maka kita perlu untuk membangun kembali anatomi ilmu dakwah. Dengan bangunan yang baru ini, ilmu dakwah tidak hanya memiliki landasan yang kuat dari dasar-dasar sumber keislaman, namun juga akan berkembang cabang-cabang kajiannya, dan setiap kajiannya itu terhubung dengan struktur ilmu dakwah. Selama ini ilmu dakwah dibangun atas dasar pemahaman surat Ali Imran ayat 104 dan juga Ali Imran 110 tentang kewajiban dakwah. Apakah dengan dasar tadi itu sudah menggambarkan lengkap bidang-bidang apa saja yang dapat menjadi ruang lingkup dari ilmu dakwah tersebut? Ternyata itu perlu pemahaman dari ayat-ayat lain. Ayat-ayat tersebut tersebar secara terpisah di dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun yang mewakili bahwa kajian ilmu dakwah itu tergambarkan di dalam ayat tersebut. Berdasarkan kajian literatur tentang keilmuan dakwah, maka dirasa perlu untuk membangun kembali anatomi ilmu dakwah tersebut. Saya mengusulkan untuk membangun anatomi ilmu dakwah, kita kembali kepada dasar hadis yang sudah sering dipakai oleh akademisi dakwah. Kemudian untuk mendapatkan landasan yang jelas tentang ilmu dakwah dan juga bidang kajiannya, saya mengusulkan kita bersama-sama memahami, mencermati, kemudian melahirkan konsep-konsep tentang ilmu dakwah merujuk kepada hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Imam Muslim melalui sanad Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini begitu populer di kalangan akademisi dakwah. Hadis ini bercerita tentang kewajiban kita berdakwah dengan 3 indikator penting. Yang pertama, bahwa ketika kita melihat kemungkaran, maka upayakanlah untuk mengubahnya dengan tangan. Atau di dalam teksnya itu biyadihi. Selama ini dengan tangan itu diartikan tangan dalam artian kekuatan atau materi tangan itu sendiri. Kemudian makna lain dipahami bahwa tangan itu berarti kekuasaan. Pemahaman yang seperti itu memang didapatkan dari pemahaman para mufasir dan juga ahli hadis. Kemudian dikembangkan di dalam disiplin ilmu dakwah bahwa berdakwah dengan struktural. Indikator yang pertama
dakwah dengan kekuasaan, dakwah dengan kekuatan. Lalu dengan perkembangan kajian dakwah, maka biyadihi itu dapat dipahami bahwa dakwah dengan advokasi. Kalau kekuatan, kita masing-masing punya kekuatan. Artinya ke fisik, materi, tubuh. Lalu kekuasaan ini struktur, baik kekuasaan formal maupun kekuasaan informal, pemerintah atau kepemimpinan sosial. Lalu advokasi. Advokasi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang pada kenyataannya kita lihat adalah NGO atau aktivis fasilitator yang punya sedikit kekuasaan. Lalu dengan kekuasaannya itu mereka mengadvokasi atau mendampingi masyarakat yang lemah untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang lain. Baik kekuatan politik, sosial, ekonomi. Maka konsep dakwah yang dapat kita lahirkan dari indikator yang pertama ini adalah konsep dakwah struktural dan konsep dakwah pendampingan. Kemudian indikator kedua, dalam hadis itu dikatakan bahwa kalau kita tidak sanggup merubahnya dengan tangan, maka rubahlah dengan bil lisan. Pada indikator yang kedua ini dapat kita kembangkan konsep dakwah lisan, dakwah tulisan, dan juga dakwah audiovisual. Indikator yang ketiga yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, bahwa ketika kita tidak sanggup mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, maka tahap yang ketiga adalah mengubahnya dengan hati atau doa. Maka konsep dakwah yang dapat dilahirkan pada indikator yang ketiga ini adalah dakwah konseling, dakwah bil hikmah, dan dakwah dengan nasihat-nasihat yang baik. Lalu dalam bidang kajian, indikator yang pertama lahir kajian dakwah pengembangan masyarakat. Kenapa demikian? Karena dakwah pengembangan masyarakat itu berhubungan dengan kepemimpinan, perencanaan, dan juga kebijakan atau aturan-aturan. Maka kajiannya di sini akan melahirkan nanti kajian community development. Kemudian indikator yang kedua, dakwah bil lisan, itu akan melahirkan kajian komunikasi penyiaran Islam. Pada indikator yang ketiga, itu akan melahirkan kajian tentang konseling dan juga sebagian besar dari kesejahteraan sosial. Maka kalau kita menyusun kembali anatomi ilmu dakwah, berpeganglah pada hadis ini sebagai dasarnya. Kita bisa membuka relasi antara dasar-dasar ilmu dakwah dengan pengembangan bidang kajian yang ada di prodi-prodi Fakultas Dakwah. Konsep ini tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita berupaya untuk mengembangkannya bersama. Memperkuat dalil-dalil filosofisnya dan juga analisis, sehingga kita tidak hanya mencangkok bidang ilmu lalu menghubung-hubungkannya dengan hadis atau Al-Quran, tetapi memang Al-Quran kita kaji, kita analisis, kita dalami, lalu kita lahirkan konsep-konsep, yang konsep-konsep ini berkaitan dengan bidang-bidang ilmu yang ada di prodi-prodi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Semoga kedepannya dakwah studies ini berkembang dan memiliki relasi yang kuat antara
disiplin ilmu dakwah dengan disiplin ilmu yang ada di masing-masing prodi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.